Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Illa liya'budun, nunnya itu baris bawah karena asalnya liya'buduni. Tiada aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ulama menjelaskan arti ibadah secara luas adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan zahir maupun batin, baik perbuatan tangan, lisan maupun hati. Jadi segala sesuatu gerak-gerik manusia dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya, bahkan dengan hatinya, yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicakup oleh ibadah. Definisi ibadah yang luas di dalam Islam. Jadi dari sini kita mengetahui luasnya ibadah dalam Islam. Kemudian ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Kalau bahasa fikihnya, ibadah ritual itu ibadah mahdhah, ibadah murni. Semata-mata kita mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua namanya ibadah sosial atau bahasa fikihnya ibadah ghairu mahdhah. Dalam ibadah mahdhah seperti sholat, seperti haji dan puasa yang kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah syarat mutaba'ah, yaitu mengikuti percontohan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ibadah mahdhah ini enggak boleh kita mengarang-arang. Enggak boleh kita salat seenaknya saja. Enggak, dalam salat itu Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Dalam berhaji, boleh kita berhaji kemana saja dan memilih waktu. Tidak, harus kita terikat dalam ibadah mahdhah. Dalam haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik haji, termasuk puasa. Ini termasuk ibadah mahdhah, yang syarat utamanya adalah harus mengikuti percontohan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mulai puasa dari jam 7? Enggak. Harus mengikuti dari percontohan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat kedua adalah harus ada keikhlasan dalam melaksanakannya. Bisa saja orang itu salat, berhaji dengan sempurna mengikuti percontohan Rasulullah SAW, tetapi jika tidak ada di sana keikhlasan maka tidak diterima. Jadi harus ada dua-duanya. Jadi mutaba'ah mengikuti percontohan Rasulullah SAW itu dibahasakan oleh ulama dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya. Apabila ibadah itu terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya, maka dia sah secara zahir. Kemudian di sana harus ada rahasia keikhlasannya,
supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dalam ibadah mahdhah harus terpenuhi dua syarat. Pertama, harus memenuhi segala rukun dan syarat yang telah diintisarikan oleh para ulama dari perbuatan dan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, harus di sana ada keikhlasan, ketulusan. Kita memperbuatnya semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja pahala kita berkurang karena tidak ada keikhlasan, atau hilang sama sekali karena tidak ada keikhlasannya sama sekali. Ini ibadah mahdhah. Kemudian ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, yaitu ibadah yang sangat luas, yaitu segala perbuatan yang memberi manfaat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik kepada manusia, kepada binatang, bahkan kepada lingkungan hidup yang kita tinggal di dalamnya. Ini termasuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Jadi ibadah sosial ini kepandaian kita memberi manfaat atau berbuat yang baik, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, bahkan seperti tadi interaksi kita kepada alam. Ini termasuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah luas sosial. Dalam satu ayat yang menerangkan ibadah ghairu mahdhah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah", sembahlah Allah, "wa la tusyriku bihi syai'a", dan jangan kalian menyekutukan sesuatu dengan. "Wa bil walidaini ihsana", dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. "Wa bidzil qurba", dan berbuat baiklah kepada kaum kerabat. Jadi setelah kedua orang tua, kerabat, semeton, ya, paman, bibi, dan pisah dan seterusnya. Kemudian orang-orang lemah, wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Dekat dalam arti dekat rumah kita dengan mereka, atau dia tetangga juga ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Ya. Wal jaril junub, dan tetangga jauh. Tetangga yang jauh rumahnya atau dekat tapi jauh hubungan kekeluargaan kita. Yang jelas tetangga dekat, tetangga jauh, kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Wasahibi bil jambi, dan teman yang ada di sampingmu, teman sejawat. Ulama berkata, as-sahibu bil jambi adalah temanmu dalam bekerja, temanmu dalam berdagang. Ya, kalau bahasa kita, teman kita dalam kuliah, bahkan teman kita dalam musafir, teman kita yang duduk di samping kita di kapal, di pesawat, ya, di bis. Itu as-sahibu bil jambi. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian wabnis sabil, dan kaum musafir yang mereka terputus dalam perjalanannya. Wama malakat aimanukum, dan sahaya-sahaya yang kalian miliki, yang sekarang tidak ada, mungkin dikiaskan dengan para karyawan-karyawan kita, pembantu-pembantu kita yang dekat sama kita, yang setiap hari kita berinteraksi dengan mereka. Jadi ayat ini menghimpun semua yang kita berinteraksi dengan mereka supaya kita berbuat baik, supaya kita itu memberikan perbuatan akhlak terbaik, perbuatan terbaik kita kepada mereka. Itu termasuk daripada bentuk ibadah sosial. Berbuat baik kepada kedua orang tua pertama, kepada kerabat, orang anak yatim, orang anak miskin, orang lemah, ya. Kemudian tetangga, baik tangga dekat, tangga jauh, dan teman-teman sejawat seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian ayat itu diakhiri dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Karena orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, dia akan jauh dari sifat apa? Memberi kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Ini dalam Al-Quran. Dan juga ayat-ayat lain yang banyak yang menerangkan ibadah sosial. Kalau kita masuk ke dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang itu adalah sedekah. Kemudian engkau membantu orang naik ke kendaraannya, itu adalah sedekah. Dan engkau membantu mengangkatkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ilal masjid shadaqah. Dan dengan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjid, menuju salat, itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan perkataan yang baik, yang sopan, yang ramah, ya, itu adalah sedekah. Kemudian wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan engkau menyingkirkan kotoran dari jalanan, itu adalah sedekah. Jadi menyapu jalan, apalagi jalan menuju masjid, itu adalah sedekah. Sedekah. Di sana ada ganjaran pahalanya. Jadi sangat luas ibadah sosial niki. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahannya di dunia, maka Allah hilangkan darinya nanti kesusahan dari kesusahannya di akhirat, dari kiamat. Dari kiamat itu orang pada susah. Saking susahnya orang itu lari, tidak melihat kepada ibunya, kepada istrinya, anaknya, masing-masing nafsi. Jangankan manusia, Nabi sendiri berkata nafsi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mereka datang Nabi Adam minta syafaat, oh nafsi, diriku. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nafsi. Itu Nabi, apalagi kita nanti di padang mahsyar. Ya. Tetapi dengan kita menghilangkan kesusahan orang di dunia, Allah akan membalas perbuatan itu dengan Allah menghilangkan dari kita kesusahan yang ada di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, termasuk orang yang berhutang, misalnya kita mudahkan, misalnya kita tangguhkan atau kita ringankan, maka yassarallahu alaihi fid dunya, Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini dua-dua, di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan kemudian wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara. Jadi kunci kesuksesan apa? Kita baik kepada orang. Orang yang baik, orang yang cerdas dari segi emosionalnya, ini adalah orang yang sukses. Pasti adalah orang yang sukses. Bagaimana nanti mungkin kita jelaskan. Nah, jadi ini luas ya. Sekarang kepada binatang. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki yang melihat seekor anjing. Anjing yang mengeluarkan lidahnya karena saking kehausan. Jadi seorang laki-laki ini merasa iba. Kemudian dia masuk ke sumur dan mengisi sepatunya dengan air dan naik. Kemudian diberilah anjing itu minum air tersebut. Dengan sebab itulah Allah mengampuni orang tersebut. Allah mengampuni dan berterima kasih kepada orang tersebut. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alana fil bahaimi ajrun?" Apakah kita memiliki pahala dalam berbuat baik kepada binatang? Dan Nabi bersabda,
berbuat baik kepada setiap binatang yang masih hidup di sana ada pahalanya. Ada pahalanya. Jadi anjing yang kita anggap sebagai binatang yang najis seperti itu ya. Ya, berbuat baik kepadanya itu adalah di sana ada pahalanya. Ada pahalanya. Kemudian kepada alam contohnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazra'ul muslimu zar'an." Tidaklah seorang muslim itu menanam pohon besar. Atau la yaghrisul muslimu gharsan. Gharsan menanam pohon besar. Wala yazra'u zar'an. Tidak pula menanam tanaman kecil. Kemudian fayakulu minhu insanun aw dabatun, kemudian dimakan oleh manusia atau binatang, illa kana lahu shadaqah, kecuali yang dimakan itu menjadi sedekah. Dalam Islam, ibadah menanam pohon itu besar pahalanya. Ya. Dalam arti apa? Tanaman yang ada manfaatnya, bahkan ada ulat, ada burung, siapapun yang bermanfaat dari tanaman itu menjadi sedekah untuk kita. Apalagi kan sekarang dengan kita menanam pohon kan ada di sana ada apa? Memperbanyak O2, membuat rindangan, penghijauan. Bahkan ulama kita berkata menanam pohon ini ya termasuk daripada sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang tetap hidup meskipun tubuh kita sudah mati. Kita sudah mati, tetapi sedekah itu hidup pahalanya, tetap di antara sedekah jariah adalah apa? Menanam pohon disebut dalam hadis. Ya. Makanya ulama kita berkata kalau kita punya bangket, ya makruh kita sudah enggak dipergunakan, enggak disewa, enggak diapa-apakan, enggak, ditanam saja. Tanamkan di apa? Semua yang bermanfaat itu dari makhluk Allah itu menjadi sedekah. Minimal membuat suasana tidak panas. Ini di dalam Islam. Ya. Bahkan menanam ini ya disebut dalam sebuah hadis yang sebut hadis ini hadis optimisme. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'ah," jika hari kiamat sudah bangkit, wa fi yadi ahadikum fasilah, sedangkan di tangan salah satu dari kalian masih ada sebuah bibit, fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha fal yaghrisaha, jika dia bisa sebelum kiamat itu betul-betul menimpa dirinya dan dia sempat untuk menanamnya, maka hendaklah dia menanamnya, jangan dia membuang sampai situ. Ya. Bibit ada di tangan kita. Kiamat sudah berdiri. Kita tanam siapa yang memanfaatkannya? Ya. Kiamat sudah berdiri. Tetapi meskipun itu dihitung ibadah itu. Jangan dilepas. Kalau kita sempat tanam dia, jangan dibuang. Tapi di situ. Jadi sangat luas ibadah sosial ini. Ya, sangat luas ibadah sosial di dalam apa? Di dalam agama Islam. Jadi segala ibadah sosial ini bermuara dari sifat kasih sayang yang ada pada diri seorang mukmin. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As sebuah hadis yang masyhur. Hadis yang disebut dengan haditsur rahmah. Hadis kasih sayang. Bahkan hadis ini adalah hadis yang pertama kali diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya. Terus secara turun-temurun begitu. Makanya dikenal dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis yang secara turun-temurun diriwayatkan pertama kali. Yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang pengasih
akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah yang ada di bumi, niscaya engkau akan dikasihi oleh semua yang ada di para malaikat. Para malaikat kalau sudah mencintai seorang itu tanda Allah mencintai orang tersebut. Nah, jadi sifat kasih sayang itulah yang mendorong orang itu berbuat baik di lingkungan sekitarnya. Jangan kepada manusia, kepada binatang, kepada ikan malah. Bahkan bisa saja ketika kita memberi makan kepada ikan, di sana terletak ketulusan kita ya. Mungkin kita ibadah yang lain itu kurang ikhlasnya, tapi ketika kita memberi makan di sana nggak ada yang ngelihat kecuali Allah. Siapa tahu di situ letak ketulusan kita, dan siapa tahu di situ Allah meridai kita. Nah, jadi janganlah kita itu meremehkan sedikit pun daripada perbuatan baik, meskipun dengan hanya kita itu bersenyum manis, ya di depan saudara kita. Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, beliau dikenal orang yang ideal dalam muamalahnya, bagus ibadah sosial. Disebut dalam kitab-kitab sirah, diriwayatkan oleh para imam-imam kita, termasuk Imam Bukhari, hadis Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah bercerita ketika Rasulullah SAW di Gua Hira didatangi malaikat Jibril pertama kali, Nabi merasa kaget dan seterusnya ya, pertama kali bertemu malaikat Jibril. Nabi menggigil pulang ke rumah, bertemu dengan sang istri. Selimuti saya. Ketika itu Nabi merasa takut, khawatir terhadap dirinya. Ya, setiap manusiawi ya. Tapi dengan tenang Siti Khadijah menghibur sang suami. Siti Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu wahai suami. Allah tidak akan membuat engkau gagal di dunia ini wahai suamiku. Sesungguhnya engkau innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau itu orang yang bersilaturahmi. Wa tahmilul kala. Engkau itu memikul beban orang lain. Wa taksibul ma'dum. Engkau itu memberi kepada orang yang tidak punya. Engkau itu orang yang jujur. Engkau itu orang yang menjamu para tamu dan suka membantu orang-orang yang dalam kebenaran." Jadi disebut di Siti Khadijah yang ketika itu belum beriman ya, ketika itu ya, itu paham rumus kehidupan bahwa siapa saja yang dia itu baik dalam lingkungannya, dalam hidup dia bermasyarakat, selalu memberi manfaat, ya, itu orang yang sukses di dunia, orang yang sukses. Nah, jadi ibadah puasa yang kita laksanakan ini, memang tujuannya itu dua ini, ya, untuk meningkatkan ibadah mahdhah, ya, ibadah ritual kita, untuk menambahnya, untuk mencerdaskan kita secara spiritual, dan juga mengajari kita untuk bisa beribadah sosial. Di antara ibadah puasa kan, kita bisa merasakan lapar yang dirasakan oleh kebanyakan orang-orang yang tidak mampu, orang yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulannya adalah di antara syarat penopang kesuksesan orang di dunia adalah dia itu cerdas secara spiritual, baik hubungannya dengan Allah, bagus ibadah ritualnya, ya, fardu diperbuat, sunnah berusaha untuk dilakukan. Dan juga yang kedua, dia itu cerdas secara emosional, bagus dia berakhlak di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, ini dua, ya. Jadi cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional. Inilah di antara dua makna yang ingin dituju oleh ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, ya, agar kita bisa meningkatkan ibadah
ibadah ibadah ritual kita, ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk banyak memberikan manfaat kepada manusia. Disinilah, dengan inilah hidup itu menjadi berarti. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Dunia apa? Dibenci. Artinya apa? Kenapa? Maksudnya dibenci apa? Tidak ada artinya. Dia akan sirna. Semuanya menjadi cerita. Bahkan tidak akan diceritakan pun nanti oleh orang. Jadi lenyap semuanya. Napas-napas ini akan lenyap semua. Ucapan. Jadi yang kekal adalah semua aktivitas kita dengan lisan kita, dengan perbuatan kita yang bernilai ibadah itu yang Yang kekal. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu berjalan dengan anginnya. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan angin. Seorang melihat Nabi Sulaiman itu takjub. Alangkah besar kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi Sulaiman mendengar perkataan itu lewat anginnya. Kemudian Nabi Sulaiman mendatangi orang dan berkata, "Wahai Bapak, satu tasbih dari mulut Bapak itu lebih baik daripada kerajaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman." Ya. Kenapa? Karena kerajaan semua itu sirna. Yang tinggal adalah ibadah-ibadah kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya niki ya. Ada nanya. Oh, ada nanya. Oh ya, mungkin ada. Sila mungkin ada. Iya. Yang dijawab. Ya, sementara sampai sini mungkin ya. Bismillah. Sila. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Oh iya. Kalau ada orang masih minjam, kemudian dia niatnya supaya mendapat untung dari pinjaman itu. Ini adalah pinjaman yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Bahkan apabila dia meminjamkan, kemudian keinginannya itu disyaratkan dalam akad, itu akan menjadi riba. Ulama kita berkata, setiap tambahan atas piutang, atas hutang, karena diakhirkan pembayaran hutang, atau tambahan terhadap hutang yang disyaratkan dari sejak awal, kedua bentuk ini adalah riba yang disepakati haram, bukannya dalam agama Islam. Agama Yahudi, agama Nasrani itu mengharamkan riba seperti ini. Saya pinjamkan, jadi si A punya hutang ke saya 1 juta. Jatuh tempo ada, ya sudah bayar nanti lagi seminggu 1.300.000 jadinya ya. Jadi, atau bentuk yang lain, teman pinjam 1 juta. Saya kasih saya kasih 1 juta, bayarnya 1.400.000 ya. 400 itu adalah dalam Islam itu meminjamkan itu harus disebut dalam qardun hasan. Pinjaman yang bersifat baik, indah. Bahkan dalam Al-Qur'an itu meminjamkan kepada orang itu seolah kita meminjamkan kepada Allah. Yuqridullah. Ya. Sehingga meminjamkan itu harus semata-mata karena mengharap ridha, berbuat boleh ada embel-embel. Tapi saya ingin dapat laba dengan berjual beli. Makanya disanangkan di dalam Al-Qur'an. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya siapa yang ingin beruntung, keuntungan, berjual beli, jangan memakai riba. Ya, jangan memakai riba. Jadi meminjam dengan
ingin nanti dapat itu tidak. Kalau disyaratkan, diakadkan supaya untuk menambah, itu kita bisa jatuh dalam dosa besar. Kemudian kita membantu orang dengan harapan nanti dapat imbalan ya. Ya, kalau kita dikasih pun kan tidak apa-apa ya, tapi ya tidak sama dengan orang yang tulus membantu. Inginnya apa? Ingin balasan dari Allah. Nah, jadi kayak tadi itu, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni. Kita membantu orang, ya sih, yang dibantu sedikit pun tidak terima kasih. Percayalah, bantu balasan dari Allah itu lebih baik. Ya, rizki yang min haitsu la yahtasib itu ya, atau keberkahan dalam harta, keberkahan dalam anak, itu keberkahan yang penting. Apakah harta yang banyak itu bagus, Pak? Enggak. Kalau enggak berkah apa? Ya susah setiap hari. Ya, enggak ada ketenangan di sana. Jadi keberkahan itu. Berapa banyak orang yang cukup sedikit, puas, tentrem, enak tidurnya aja. Anak-anaknya salah-salah itu di sana tak keberkah. Wallahu taala a'la wa a'la. Sila, Bu. Mungkin ada. Ada lagi, silakan. Pak Mun, biasanya Pak Makmun ya. Ya, alhamdulillah sudah dipahami semua. Ya. Lanjutkan yang tadi mungkin masalah jam apa baiknya kita kalimat dan minjem pada orang. Pinjam uang, apakah kita sebutkan jangka waktunya atau tidak kita sebutkan jangka waktunya, khawatir nanti jangka waktu itu tidak bisa terbayar. Nah, mana baiknya apa? Kita sebut waktunya atau kita pinjam aja kita bilang. Ya. Jadi mana yang lebih baik dari segi kita yang meminjam? Ya, pertama meminjam dalam Islam tidak digalakkan, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena meminjam itu apa? Hammun bil laili maghallatun bin nahar. Kesusahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Malam menjadi pikiran, di siang hari takut bertemu. Gara-gara apa? Makanya jangan dibiasakan dikit-dikit minjam. Tetapi meminjam itu sangat dianjurkan dalam Islam. Meminjamkan itu sangat dianjurkan. Bahkan ulama kita bisa itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Karena biasanya kalau orang sudah meminjam itu sudah tutup butuhnya itu ya. Jadi ini yang pertama ya. Jadi meminjam itu sangat tidak dianjurkan. Jadi kita itu meminjam kalau sudah tidak ada jalan lain baru kita meminjam. Jangan sedikit-dikit minjem dikit-dikit minjem. Ya. Bahkan Rasulullah itu di antara doa beliau itu Rasulullah itu meminta perlindungan daripada berhutang. Di antara doa di salat itu minal ma'tham wal maghrab. Ya Allah, kau berlindung daripada dosa dan hutang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau banyak minta perlindungan daripada hutang. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, innar rajul idza gharim itu berhutang. Haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang itu kalau sudah menghutang, dia berbicara akan bohong dan berjanji akan ingkar. Artinya biasanya kalau sudah kita berhutang, kita berkata akan bohong, berjanji akan nanti soalnya gini. Makanya untuk pertama kali kita sebisanya menghindarkan diri daripada yang namanya hutang, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Karena Nabi sendiri kadang berhutang. Ini dengan menggadaikan baju besi beliau, bahkan Rasulullah SAW ya. Nah, bahkan kalau orang-orang berhutang karena ada hajatnya, kemaslahatan, dia termasuk daripada asnaf yang menerima zakat wal gharimin. Ataupun ada orang yang berhutang untuk kemaslahatan, untuk mendamaikan dua orang bertikai, itu bahkan dia dapat zakat meskipun dia kaya, kata ulama. Jadi orang yang meminjam untuk kemaslahatan,
ya umat untuk mendamaikan orang Malaysia itu meskipun dia kaya dia dapat zakat. Ini tentang hutang ya. Kemudian kalau terpaksa saya berhutang, mana yang lebih baik? Mungkin yang lebih baik dari posisi kita ya menyebut menyebut, tetapi itu berusaha untuk apa? Makanya jangan dipastikan insya Allah gitu ya, insya Allah. Kalau jadi bertaklik jangan saya tahu pasti nanti saya. Nah, kalau pasti itu nanti kan kayak tadi tuh haddatsa bagadzab wa wa'ada, akan berbicara akan berbohong, berjanji akan ingkar ya. Kemudian dalam Islam itu ada anjuran ya untuk menulis, ada di sana ya ayyuhalladzina. Sekarang tahu nggak ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu tentang bersuci, ibadah apa muamalah? Muamalah apa? Hutang. Itu ayat terpanjang tentang hutang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sampai sehalaman penuh itu tentang hutang. Ya, kalah ayat tentang wudu. Wudu itu hampir setengah ayat tentang wudu. Nah, ini menunjukkan ya perhatian Islam dalam muamalah. Jadi ya tetapi ya kalau misalnya ini ditulis misalnya ya bagus untuk menjalankan perintah yang meskipun para ulama mengatakan itu tidak bersifat wajib ya, karena setahu kita tidak ada yang mewajibkan untuk menulis sih, cuma ada anjuran ke sana itu tetap ada insya Allah. Jadi mungkin ya mungkin dari kita makanya dalam hutang itu juga ya supaya orang yang memberikan hutang kepada kita merasa aman, merasa percaya bahwa hartanya akan dikembalikan, maka disyariatkanlah setelah hutang itu menggadaikan sesuatu yang memberikan jaminan. Makanya setelah ayat hutang piutang itu di sana ayat tentang warifarihanun maqbudah. Jadi barang-barang gadai yang diserahkan kepada si pemberi hutang. Ada hutang dan di sana ada gadai. Apa itu gadai atau rohan bahasa fikihnya? Jadi menjadikan harta yang ada nilainya sebagai jaminan bagi hutang, penguat hutang. Jadi ini saya minjam uang dari bapak segini. Nah ini saya taruh sebagai jaminan saya. Kalau nanti saya nggak bisa membayarnya, nanti bisa harta itu dijualkan untuk. Tetapi dalam Islam, dalam fikih kita, yang menjual itu ya tetap si pemilik barang, bukan yang peminjam itu yang menjual seenaknya saja. Enggak, dalam Islam itu tetap dia cuma berhak untuk menuntut untuk dijual. Tapi yang menjual siapa? Ya pemiliknya sendiri. Kalau ada lebihnya diambil oleh dia, jadi dia serahkan sekadar di sana itu mana batas yang dia hutang, yang dia ambil sebagai hutang. Ya, falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun. Baik kalian adalah itu asal-asal hutang kalian, modal-modal hutang kalian. Jangan ditambah. Kalian tidak menzalimi dan juga kalian tidak terzalimi. Jadi di antara ya dalam syariat itu di antara upaya supaya pemberi hutang itu merasa aman. Nah, di sana disyariatkan ada gadai menggadai. Wallahu taala ala wa ala. Bila ada lagi? Itu masalah hutang. Jadi ya gara-gara ibu yang buka pertama jadi Ini kita mau tanya masalah hutang juga ini masalah hutang jadi kita dikasih pinjam uang misalnya 15 juta. Tapi kan kita sampaikan ke yang pemberi hutang. Bagaimana caranya saya akan mengembalikan yang 15 juta ini? Terserah sudah bagaimana caranya mau dikembalikan, terserah sidir.
nanti berapa yang ada kasih gitu. Ya. Tidak mesti harus full 15 Konten. juta, ya, tidak mesti konten. Tetapi kita kan memberikannya cicil. Nah, dengan mencicil kita lebihkan utang kita itu. Misalnya yang 15 juta itu kita kasih 5 juta dulu. 5 juta itu kita lebihkan 500. Besoknya kita kasih misalnya 3 juta, tapi kita lebihkan juga 300 dan seterusnya sampai cukup 15 juta. Tapi ya tidak kita hitung yang lebihnya itu apakah boleh atau tidak. Ya. Jadi ini dua sisi ya. Pertama, kalau seperti itu selama tidak disyaratkan itu boleh, bahkan baik. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bagus dalam membayar hutangnya. Ya. Rasulullah berhutang kambing kecil atau yang dibalas dengan kambing yang lebih besar. Tapi ini dengan tidak disyaratkan, tidak diakad. Jadi dari sisi orang minjam bagus dia melebihkan selama tidak disyarat. Dari segi yang meminjamkan, dari sisi dia bagusnya dia apa? Tidak menerima. Bagusnya dia tidak menerima. Karena untuk hati-hati. Kalau dia ingin mengikuti jejak para ulama. Ulama itu sangat hati-hati dalam masalah lebihnya hutang. Bahkan ada ulama dia tidak mau bernaung di di rumah orang. Jadi ada seorang ulama, dia mungkin hujan atau kepanasan. Dia berjalan, ada hujan, bernaung dia kan butuh naungan kan. Tapi dia tidak mau bernaung ke emperan ini kan supaya tidak panas atau tidak basah. Ditanya sama orang, "Ya Syekh, sini saya ikut bernaung." Enggak. Kenapa? Yang punya rumah ini punya hutang ke saya. Kok gitu? Ya takut ini menjadi riba nih. Takut dia bernaung itu jadi tambahan ini. Saking hati-hatinya. Padahal itu tidak apa-apa sebenarnya. Cuma ini disinilah percontohan ya. Percontohan dari ulama sifat mereka sifat warak mereka. Terutama dalam masalah dalam masalah riba ini ya. Mungkin terakhir ya, mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya tentang kewaraan ya. Ada suatu saat Imam Ahmad didatangi oleh seorang perempuan ya. Seorang perempuan ini dia berprofesi sebagai penjahit atau pengrajut itu pengrajut ya, yang itu. Penenun. Dia menenun sutra penenun apa. Kalau itu perempuan karena miskin, kalau di malam hari menenunnya di bawah apa? Di bawah rembulan. Di bawah rembulan. Tapi kalau kemudian raja datang, ya raja. Jadi raja di zaman itu ya mungkin banyak harta subhatnya karena banyak ngambil dari ayatnya ya. Datang rombongan raja, maka dengan pelampun yang besar, lama, rombongan panjang. Jadi dengan itu kebetulan si perempuan ini sedang merajut. Dia datang rombongan raja, akhirnya benar delay kan, akhirnya dia banyak dia merajut. Biasanya dapat sedikit semalaman, jadi gara-gara lampu raja ini banyak dia. Itu ditanyakan oleh si perempuan ini kepada Imam Ahmad. Datang, "Wahai Imam Ahmad, kenapa anakku? Saya begini, saya merajut begini. Biasanya saya dapat sedikit karena malam, tapi lewatlah rombongan raja. Ya, ini terang di sana ya, lampunya terang. Di sana saya merajut dengan enak, dapat saya banyak. Ini rajutan saya, tenunan saya ini gimana ini? Apakah saya buka lagi atau saya teruskan gimana?" Itu sampai itu ditanyakan. Imam Ahmad melihat ini perempuan hebat. Sebelum dijawab, ditanya, "Siapa Anda? Siapa kamu?" Disebut seorang ulama besar namanya, "Saya adalah putri Bishr al-Hafi." Atau saya adalah saudara Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu ulama besar, ulama wali, karamah. Ya. Itu Imam Ahmad mendengar itu langsung berkata, "Wahai anakku, buka tenunanmu itu. Buka
turunannya. Buka lagi itu. Kenapa? Dari keluargamu lah muncul kewaraan itu. Ya. Bapak mulah dulu yang mengajarkan kita bersifat wara. Jadi kalau setikat kamu anakku sudah yang sobat-sobat itu jauhi. Yang sobat-sobat itu jauh. Jadi ya gitulah percontohan. Jadi memang ya manusia kan bertingkat-tingkat kan. Ya, sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Manusia bertingkat dengan kewaraannya. Jadi tambahan seperti itu ya, dengan tambahan itu tidak apa-apa diterima oleh yang meminjamkan. Tetapi alangkah bagusnya dia semata-mata ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sisi ya. Dari sisi yang meminjam bagus dia ngerombok dengan tanpa syarat ya. Dan dari segi yang meminjamkan lebih bagus dia menerima mana yang dia pinjamkan dan dia tuluskan pahalanya meminjamkan itu semata-mata mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa najahan fid dunya wal fawza fil akhirah. Ya Rahman ya Rahim, nas'aluka al-firdausil a'la minal jannah ولذة النظر إلى وجهك الكريم والفوز برضوانك العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأئمتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولأقاربنا وجيراننا وأصحابنا وأهل قريتنا وأهل جزيرتنا وأهل بلدتنا إندونيسيا وللمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنب وما تأخر وما أسر وما أعلن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله.